Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Samunte, NIM 18050138. Di sini saya akan memberikan presentasi saya di mata kuliah lembaga keuangan tentang sistem keuangan. Yang mana outline pertama adalah pendahuluan, dan yang kedua adalah aliran dana dalam sistem keuangan, dan yang ketiga ada struktur pasar keuangan, yang keempat ada informasi asimetris, dan yang kelima ada klarifikasi lembaga perantara keuangan, dan yang keenam ada sistem keuangan global, dan yang ketujuh ada regulasi sistem keuangan. Baik, telah kita ketahui bahwa pasar keuangan berfungsi untuk mempertemukan antara pemilik dana dan peminjam dana, yang mana tentunya di antara kedua pihak akan saling menguntungkan. Dan yang kedua ada aliran dana dalam sistem keuangan. Pemilik dana adalah mereka yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Sedangkan peminjam dana adalah mereka yang memerlukan dana untuk merealisasikan proyek investasinya dan atau untuk konsumsi. Pelaku perantara keuangan pelaku supplier adalah ada 4. Pertama, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Dan demikian juga dengan pelaku demanders atau peminjam dana adalah perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan asing. Pada transaksi secara langsung, peminjaman dana mengajukan pinjaman kepada pemilik dana dengan menjual sekuritas atau surat berharga, yaitu klaim terhadap laba masa depan, future income, dan aset. Dan yang ketiga ada struktur pasar keuangan. Pasar keuangan dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumennya, prioritas pengembalian atau return, urutan transaksinya, dan organisasi pasarnya. Keragaman tersebut muncul untuk memenuhi permintaan konsumen atau investor yang bervariasi. Yang pertama ada pasar uang dan modal. Pasar uang dan pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua ada pasar obligasi atau debt market dan pasar ekuitas atau equity market. Perusahaan yang memerlukan dana bisa meminjam dana secara langsung dengan menerbitkan surat utang atau debt dan atau saham atau stock equity. Instrumen utang memberikan penghasilan tetap atau fixed income, sedangkan ekuitas atau equity adalah klaim terhadap penghasilan bersih dan aset perusahaan. Dan yang ketiga ada pasar primer dan pasar sekunder. Berdasarkan urutan transaksinya, pasar keuangan dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas, misalnya saham, membeli jasa bank, investasi, atau investment bank, yang tugasnya melakukan proses pinjaman emisi atau underwriting. Dengan demikian, fungsi pasar sekunder adalah membuat sekuritas menjadi liquid. Selain itu, kondisi pasar sekunder sangat relevan untuk menentukan harga perdana. Yang keempat, pasar bursa atau exchange market dan pasar non bursa over the counter atau OTC market. Menurut organisasi pasarnya, pasar keuangan diklasifikasikan menjadi pasar bursa dan pasar non bursa. Pasar bursa merupakan pasar keuangan yang terpusat di suatu tempat tertentu di mana penjual dapat membeli sekuritas melalui brokers atau pialang mereka bertemu, misalnya efek bursa Jakarta. Sedangkan OTC atau pasar non bursa adalah pasar keuangan yang bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan atau inventory. Dan yang keempat, informasi asimetris. Transaksi keuangan dapat pula terjadi secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya.
Dalam hal ini, lembaga perantara keuangan berfungsi mengumpulkan dana dari pemilik dana dengan menerbitkan liabilitas atau kewajiban. Yang kelima, ada klarifikasi lembaga perantara keuangan. Lembaga keuangan yang termasuk contractual saving. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lembaga penerima simpanan atau depository atau institution. Lembaga penerima simpanan atau deposito adalah lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Dan yang kedua ada contractual saving institution, yang mana contractual saving institution adalah perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiun. Contractual saving institution memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik. Karena bersifat kontrak, sumber dananya relatif dapat diprediksi. Dan yang ketiga ada perantara investasi. Lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga diklarifikasikan sebagai perantara investasi. Yang keenam ada sistem keuangan global. Dengan semakin terbukanya suatu negara terhadap negara lain telah meningkatkan peran pasar keuangan global. Bank dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana dapat mencari pinjaman ke negara-negara lain. Obligasi asing adalah instrumen utang yang bersifat internasional yang dijual oleh perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Dan yang terakhir adalah regulasi sistem keuangan.